Halo, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Keamanan Komputasi Awan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas pembahasan yang berbeda dengan yang sebelumnya, bahwa saat ini kita akan membahas tentang dasar jaringan komputer pada AWS. Pada materi sebelumnya juga sudah dibahas, ada beberapa penyedia layanan tentang cloud, diantaranya adalah AWS. Nah, kali ini kita coba akan membahas tentang dasar jaringan komputer pada AWS itu sendiri. Baik, dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Apa target yang diharapkan nanti setelah pembahasan dasar jaringan komputer ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan keamanan jaringan cloud AWS. Itu adalah nantinya target dari pembahasan ini. Karena nanti untuk pemahaman ini diperlukan untuk memahami peran sentral Amazon PVC yang nanti akan ada di materi selanjutnya, dan yang paling penting adalah mampu mengidentifikasi nantinya serta mengkonfigurasi subnet, route table ataupun gateway untuk membangun jaringan cloud yang aman dan tentunya fungsional. Jadi ini menjadi target akhir kita, mahasiswa nanti mampu menjelaskan keamanan jaringan di cloud dengan menggunakan AWS. Selanjutnya adalah konsep dasar jaringan cloud. Yang pertama, cloud menyediakan sumber daya jaringan virtual yang dapat dikonfigurasi. Terus juga jaringan cloud menggunakan isolasi logis untuk setiap pengguna atau tenan. Lalu juga layanan jaringan dapat diskalakan, aman, dan dikelola secara otomatis. Nah, apa yang membedakan jaringan cloud itu? Di cloud semua sumber daya jaringan divirtualisasi. Router, switch, dan firewall bukan lagi kotak fisik gitu, melainkan dia adalah kode dan layanan yang nanti akan dikelola melalui konsol atau API. Jadi konsep jaringan inti seperti IP addressing, subnetting, routing tetap berlaku, namun cloud hanya memberikan lapisan abstraksi dan skalabilitas di atasnya. Nah, ini adalah menjadi pembeda dasar jaringan di cloud dengan non-cloud ya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan Amazon PVC, pengenalan secara singkat virtual private cloud, walaupun sebenarnya nanti ini akan ada pembahasan secara khusus tentang VPC. VPC memungkinkan pengguna membuat jaringan virtual pribadi di AWS. Pengguna dapat mengatur IP, sub IP ring, lalu subnetnya, route table, dan juga gateway-nya. Nah, VPC fondasi untuk menjalankan instan EC2 secara aman gitu ya. Jadi jantung dari semua jaringan AWS adalah Amazon VPC. Anggap VPC sebuah pusat dari virtual milik kita sendiri di dalam cloud AWS. Nah, yang sepenuhnya terisolasi secara logis dari semua customer AWS lainnya. Jadi nanti VPC ini memungkinkan Anda atau user mengontrol secara total lingkungan di jaringan kita, termasuk memilih rentang IP-nya, membuat subnet, mengkonfigurasi route, dan juga memasang gateway. Jadi setiap akun AWS akan mendapatkan VPC default yang sudah siap digunakan. Tetapi praktek terbaiknya adalah selalu membuat VPC custom untuk proyek yang akan kita buat nanti. Nah, itu sekilas tentang Amazon VPC. Tetapi nanti seperti apa yang saya sampaikan, bahwa akan ada pembahasan khusus tentang virtual private cloud. Lalu kemudian dilanjutkan dengan subnet, route table, dan internet gateway. Yang pertama adalah subnet membagi jaringan VPC menjadi area public dan private. Lalu route table mengatur arah lalu lintas antara subnet dan gateway. Lalu yang ketiga, internet gateway memungkinkan akses ke atau dari internet untuk subnet public gitu ya. Nah, jadi ketiga komponen ini adalah elemen building block VPC sebenarnya. Nah, subnet itu membagi VPC menjadi segmen-segmen. Setiap subnet harus tinggal dalam satu availability zone atau AZ untuk redundansi. Sementara route table mengatur aliran lalu lintasnya. Nah, ini adalah daftar aturan yang menentukan kemana paket data harus dikirim, misalnya ke subnet lain atau misalnya keluar ke internet. Lalu internet gateway ya atau IGW gitu ya. Nah, ini adalah komponen nantinya yang memungkinkan koneksi inbound atau outbound antara VPC
antara VPC kita dan internet. Jadi jika subnet Anda itu memiliki root yang menunjukkan ke IGW, Internet Gateway, nah subnet itu akan menjadi subnet public. Nah, itu tentang Internet Gateway, root table dan juga subnet. Lalu selanjutnya adalah keamanan jaringan di AWS. Keamanan jaringan di AWS, security group, ada firewall virtual untuk mengontrol traffic instance, lalu ada network ACL, access control list ya. ACL adalah singkatan dari access control list, mengatur traffic di level subnet, lalu juga ada VPC, VPC gitu ya, untuk komunikasi aman antar VPC. Nah, keamanan di AWS ini diterapkan di dua lapisan jaringan utama sebenarnya. Yang pertama adalah security group. Jadi firewall di level instan seperti EC2 itu bersifat stateful, yang artinya Anda mengizinkan lalu lintas masuk, balasan otomatis diizinkan keluar. Jadi diizinkan masuk, otomatis akan diizinkan keluar. Itu. Yang kedua adalah network ACL atau NACL. Jadi dia adalah firewall di level subnet. Nah, NACL bersifat stateless. Artinya harus secara eksplisit mengizinkan lalu lintas masuk dan keluar secara terpisah. Jadi NACL itu memberikan lapisan pertahanan yang lebih kasar, sedangkan SG atau security group tadi, dia itu memberikan perlindungan yang lebih spesifik. Jadi kalau di security group itu dia mengizinkan lalu lintas masuk, otomatis dia mengizinkan lalu lintas keluar gitu. Nah, sementara di NACL atau Network Access Control List, dia harus eksplisit mengizinkan lalu lintas itu masuk dan keluar secara terpisah. Ini yang membedakan antara security group dengan NACL. Nah, ini adalah keamanan jaringan yang nantinya di AWS, jaringan di AWS, dan ini akan kita praktekkan pada sesi praktikum nanti. Lalu kemudian komunikasi antar layanan AWS. Layanan AWS itu saling terhubung melalui jaringan private internal, lalu VPC endpoint memungkinkan koneksi private ke layanan AWS tanpa internet, lalu ada load balancer dan root, lalu mendukung distribusi dan pengelolaan traffic gitu ya. Jadi komunikasi antar layanan AWS itu bagaimana layanan di dalam VPC berkomunikasi dengan layanan AWS lain atau VPC lain. Jadi ada beberapa mekanisme. Ada VPC peering tadi, jadi dia memungkinkan VPC untuk berkomunikasi menggunakan alamat IP pribadi mereka, dan ini aman dan latensinya juga rendah gitu. Nah, ada juga VPC endpoint dan private link, memungkinkan instance Anda terhubung ke layanan public AWS lainnya, seperti misal di S3 gitu ya, atau dan tanpa harus melalui internet begitu. Nah, komunikasi tetap berada di jaringan backbone pribadi AWS untuk meningkatkan keamanan. Jadi ada beberapa mekanisme, ada tadi seperti yang disampaikan, ada VPC peering dan ada juga VPC endpoint and private link. Itu adalah komunikasi antar layanan AWS. Kemudian kita lanjutkan dengan monitoring. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir secara singkat gitu ya. Monitoring and logging di jaringan AWS. VPC flow log merupakan lalu lintas traffic untuk analisis keamanan. Nah, AWS CloudWatch juga digunakan untuk memantau kinerja jaringan instance. Sedangkan CloudTrail adalah mencatat aktivitas API untuk diaudit keamanan. Sama pentingnya, membangun adalah mengawasi. Jadi AWS menyediakan tools untuk jaringan Anda nantinya. Yang pertama itu disebutkan adalah VPC flow logs ya. Jadi ini adalah rekaman lalu lintas jaringan, mencatat source IP address, lalu dia destination IP address, juga portnya, dan hasil koneksinya. Hasil koneksi itu bisa berupa accept dan atau reject gitu. Nah, ini adalah tools esensial untuk troubleshooting dan analisis keamanan. Lalu tadi ada juga membahas tentang CloudWatch gitu ya. Ini memantau metrik performanya nanti.
Jadi seperti jumlah paket yang masuk ataupun keluar dan untuk mendeteksi anomali kinerja. Nah, itu kira-kira secara singkat tentang jaringan dasar di AWS. Tetapi untuk pemahaman lebih lanjut, kita perlu melakukan praktikum di platform AWS itu sendiri sesuai dengan akun masing-masing. Jadi berdasarkan materi secara singkat ini, apa yang bisa disimpulkan? Ada beberapa poin yang bisa disimpulkan adalah AWS, yang pertama, AWS menyediakan infrastruktur jaringan virtual yang fleksibel dan aman. Ini perbedaannya. Kalau AWS itu virtual, kalau non-cloud itu tidak virtual gitu kan ya. Lalu VVC menjadi inti dalam pengelolaan jaringan cloud. Nah, terus juga pemahaman komponen jaringan cloud ini penting untuk desain sistem yang handal. Nah, sebagai kesimpulan, bahwa Amazon VPC adalah fondasi jaringan Anda, nantinya dia akan memberikan isolasi atau kendali dan skalabilitas. Nah, Anda itu harus selalu menggunakan kombinasi subnet public untuk front end-nya dan juga subnet private untuk back end-nya, dan selalu harus menerapkan keamanan berlapis gitu ya untuk menggunakan NaCl di subnet dan security group instan. Jadi untuk keamanan di AWS ini, seperti tadi yang kita bahas secara singkat ya, dia menggunakan lapisan jaringan utama itu yang perlu diingat, yaitu menggunakan security group dan dia menggunakan NaCl. Baik, nah itu adalah kesimpulan secara singkat dari materi yang kita bahas hari ini. Harapannya adalah sesuai dengan tujuan awal tadi. Semoga setelah dipaparkannya ini, teman-teman mahasiswa sudah mampu menjelaskan secara singkat keamanan jaringan cloud AWS, dan nanti ini akan diimplementasikan di sesi praktikumnya. Nah, sebagai informasi juga bahwa apa yang saya sampaikan ini saya ambil dari beberapa referensi, beberapa referensi dari AWS itu sendiri, dan juga ada beberapa dari sumber lain seperti yang ditampilkan di layar. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dijadikan bahan untuk nantinya melakukan praktikum di sesi praktikum. Saya tutup sekali lagi, terima kasih.